Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya memperkenalkan kepada Anda, kami dari kelompok 4, kelas C Teknik Industri, Angkatan 21, dari mata kuliah pembelajaran sistem produksi di bidang sistem pemilahan sampah otomatis. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya pribadi, Muhammad Pusri Sabila, dengan NIM D600-2100151, yang kemudian ada Irma Novi Yanti Indrianto dengan NIM D600-2100181, kemudian ada Hansa Sabila Anjani dengan NIM D600-2100183, kemudian ada Agrilia Diva Arvina Putri dengan NIM D600-2100193, kemudian ada yang terakhir Novel Yafik Saputra dengan NIM D600-2100202. Boleh lanjut? Materi yang kami sampaikan meliputi beberapa materi yang ada di layar ini. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi dan dampak WIS, yang ketiga ada ide-ide solusi alternatif, yang keempat ada langkah-langkah 5R Lean Solution, yang kelima ada analisis perbandingan sesudah dan sebelum, yang terakhir ada keuntungan dari penerapan. Latar belakang masalah. Sampah merupakan hal yang menjadi sorotan di Indonesia, di mana ini ancaman serius dan perlu diperhatikan oleh manusia. Penumpukan sampah yang seringkali terjadi hampir di seluruh daerah, termasuk di daerah kampus. Hal ini tentunya menyebabkan pencemaran lingkungan dan begitu juga pada lingkungan kampus. Pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Sampah yang dibiarkan terlalu lama, menumpuk dan penempatannya tidak sesuai jenis organik atau anorganik, ini menjadi permasalahan seperti bau yang tidak sedap, mengundang bibit penyakit dan kerugian lainnya. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk membuat suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pemilahan sampah agar dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Dengan menggunakan sistem pemilah sampah otomatis, nantinya dapat mempermudah mahasiswa dan warga kampus untuk membuang sampah secara cepat tanpa harus mengenali jenis sampah. Boleh dilanjut. Baik, yang selanjutnya yaitu identifikasi dan dampak dari waste. Kurangnya efisiensi gerakan dan juga waktu ini dapat menyebabkan waste yang terjadi. Untuk membuang sampah sendiri ini harus melihat dari jenis sampah dan dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pembuangan sampah ini juga dapat menimbulkan waste, yaitu seperti menciptakan rasa malas dalam membuang sampah, sulitnya proses pendaur ulang sampah, dan penumpukan sampah. Selanjutnya adalah ide-ide solusi alternatif. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah membuat atau merancang produk baru berupa tempat sampah yang memiliki fitur pilah secara otomatis menggunakan sensor. Tempat sampah tersebut memiliki sensor yang dapat mendeteksi yang mana sampah basah, yang mana sampah kering ataupun logam. Hal tersebut tentu saja akan memudahkan dan mengurangi pemborosan. Apabila tempat sampah yang ada di lingkungan kampus sesuai dengan ide tersebut, maka sampah-sampah yang ada akan lebih mudah untuk dipilah. Rancangan atau gambaran kasar dari produk yang akan dibuat diantaranya adalah dalam satu tempat sampah terdapat 2 wadah penampung sampah yang berbeda. Pada setiap wadahnya itu ada sekat yang memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sensor yang digunakan adalah sensor touch yang dapat membedakan antara sampah organik dan anorganik. Ketika sampah ditempelkan, maka sensor akan mendeteksi sesuai jenisnya. Sehingga apabila sampah organik yang akan dibuang, maka otomatis wadah penampung organik akan terbuka dan sebaliknya. Selanjutnya ada langkah-langkah 5R Lean Solution. Yang pertama ada ringkas atau sharing. Ringkas atau sharing merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Yang kedua ada rapi atau seiton. Rapi yaitu segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat itu. Tujuannya untuk mengatur atau menyusun item-item yang diperlukan dalam area kerja. Yang ketiga ada rasik atau seiso. Rasik merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Yang keempat ada rawat atau seiketsu. Rawat merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi kegiatan tahap sebelumnya. Yang kelima ada rajin atau shitsuke. Rajin yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5R. Selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan sesudah dan sebelum. Sebelumnya, adanya perbaikan tempat sampah yang ada di Fakultas Teknik, ini terdapat pemborosan yang cukup besar. Hal tersebut karena sampah-sampah yang dibuang ini tercampur menjadi satu dan menyulitkan proses pemilahan antara organik dan anorganik. Penumpukan sampah yang terjadi di sekitar ini menyebabkan polusi udara dan juga bau yang kurang sedap. Maka dari itu, perlu dilakukan perbaikan agar tidak terjadi pemborosan berupa kurangnya efisiensitas gerakan dalam melakukan pemilahan serta adanya penumpukan. Untuk yang sesudah,
Setelah adanya pembuatan tempat sampah pemilah otomatis dengan membedakan antara organik dengan anorganik ini dapat membantu dalam pengelompokan sampah secara mudah, karena dari tempat sampah tersebut sudah terdapat sensor touch yang bisa membedakan sampah-sampahnya. Untuk yang kedua, bisa menghemat tempat wadah sampah dikarenakan dari gambar sebelumnya terdapat tempat sampah yang memakan tempat yang tidak efektif. Sistem ini memudahkan dalam membuang dan memilah sekaligus memaksimalkan proses pengelolaan sampah. Dapat mengurangi penumpukan sampah di suatu tempat yang dapat menimbulkan sarang penyakit, mengurangi bau yang tak sedap dari sistem yang dapat dibuat menghemat waktu dalam memilah sampah dan memudahkan pengelola maupun yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah tersebut. Slide selanjutnya. Keuntungan dari penerapan. Yang pertama, memudahkan seseorang untuk mengelola sampah lebih lanjut. Yang kedua, kegiatan lebih efisien karena seorang cukup membuang sampah pada tempatnya dan tempat sampah otomatis akan memilah jenisnya sendiri. Yang ketiga, tempat sampah akan terlihat lebih bersih dan rapi. Slide selanjutnya. Berikut ada video dan poster yang bisa disimak oleh audiens. Berikut merupakan kondisi tempat sampah sebelum dilakukan perbaikan. Dapat dilihat bahwa sampah yang ada tercampur menjadi satu tanpa adanya pemilahan. Setelah melakukan observasi, dapat diketahui bahwa pada Fakultas Teknik terdapat adanya penumpukan sampah dan tercampurnya berbagai jenis sampah menjadi satu, sehingga menyebabkan pemborosan dalam pemilahannya. Sehingga kelompok kami menciptakan ide dengan membuat sistem pemilah sampah otomatis untuk mengurangi pemborosan. Kemudian kami menggunakan beberapa referensi yang bisa Anda simak di layar. Kami sangat berterima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan sampai akhir video ini dibuat. Bila ada salah kata, itu datang dari kami selaku manusia, karena manusia tidak ada yang sempurna. Bila ada kelebihannya, itu datang dari Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.